Oke, baik. Terima kasih, Mbak Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, Luar biasa. luar Baik, biasa. terima kasih atas kehadirannya kepada para peserta sekalian. Terima kasih juga atas sponsorshipnya dari Pak Sahreza dan tim ya. Juga nanti terima kasih juga untuk pemaparan materinya dari Bapak-Bapak pembicara kita yang keren-keren hari ini gitu ya. Untuk pertama ini saya nggak memperpanjang waktu lagi, pasti teman-teman juga sudah ingin mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh panelis kita pada hari ini. Untuk yang pertama, saya akan perkenalkan pembicara pertama kita, yaitu Bapak Rohman Alamsyah. Beliau sebagai Direktur Perpaapi dan juga saat ini bekerja di PT Harmoni Panca Utama sebagai General Manager. Yang hari ini Pak Rohman akan membahas hal yang penting sekali, link and match people, process and technology to get mining efficiency optimization through mining equipment maintenance strategy focus on pandemic COVID-19 era. Silakan. Baik, halo apa kabar Assalamualaikum Mas Pak Tony? Rohman. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak wabarakatuh. Rohman. Ini work from office atau work from home Pak Rohman? At office always. Always, luar biasa kalau gitu. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilahkan Pak Rohman untuk memulainya. Baik, semua para sahabat, para praktisi dari tenaga ahli alat berat Indonesia, dan juga para praktisi maintenance manager di seluruh Nusantara. Kita bertemu kembali di dalam acara webinar series kerjasama dengan Exxon Mobil Lubricant Indonesia. Mudah-mudahan hari ini kita bisa journey bersama, kemudian juga mengambil knowledge ataupun sharing experience supaya kita bisa do the best untuk mengelola equipment di era pandemik ini. Materi saya yang akan dibahas adalah masalah link and match people, process, and technology. Please share screen. Baik, saya ada waktu 20 minutes ya, 20 menit untuk presentasi. Ini adalah personal identity saya. Ya, saya lahir di Surabaya, kemudian lulusan dari Brawijaya University, jurusan Teknik Mesin. Kemudian kesehariannya bekerja di PT Harmoni Panca Utama pada jabatan Plant General Manager. Kemudian aktivitas di luar, saya juga merangkap sebagai director daripada Pertaapi, suatu wadah untuk para praktisi maintenance manager di mining industry untuk bisa berkarya lebih banyak, bertukar pikiran ataupun knowledge. Next slide. Oke, berbicara tentang heavy equipment tentu tidak lepas daripada mining business, karena di dalam skop mining business kita banyak melibatkan tentang alat-alat berat. Oleh karenanya saya remind kembali bahwa risiko-risiko yang biasa dihadapi oleh para pemain bisnis atau penyedia jasa pertambangan itu sangat-sangat kompleks ya. Oleh karenanya kita harus well manage supaya kita bisa survive atau resilience, punya ketahanan. Kita selalu dihadapkan pada ada risiko mulai dari safety, kemudian juga permodalan yang besar untuk pemain bisnis mining, sampai kepada large number people involved, ya, artinya banyak orang yang terlibat di dalam mining bisnis, termasuk juga pengelolaan cost of production, itu juga merupakan risiko, kemudian juga fluktuasi komoditi, ini yang risiko juga yang selalu kita hadapi dari year to year perjalanan bisnis mining ini. Kemudian juga government regulatory and policy, ini juga merupakan hal yang berisiko manakala kita tidak bisa follow pada regulator daripada negeri ini ya. Kemudian juga kita dihadapkan pada global competition, di sana banyak sekali pemain bisnis mining yang semuanya berlomba untuk menyediakan jasa atau penjualan yang terbaik. Nah, ini adalah risiko-risiko yang selalu kita hadapi. Termasuk juga yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah
masalah modernisasi dan teknologi development. Ini juga merupakan risiko manakala kita tidak bisa follow pada perkembangan teknologi, biasanya berdampak kepada productivity kita yang jauh menurun gitu ya. Tidak bisa speed, tidak bisa large gitu ya. Oke, ini adalah mining business risk. Next slide. Nah, oleh karenanya dari banyak risiko itu bukan berarti membuat kita tidak punya keberanian gitu ya untuk menjalankan bisnis ini. Kita tetap bisa jalankan dengan baik manakala kita bisa fokus on stage gitu ya. Harus fokus kepada bagaimana pengelolaan bisnis mining itu supaya risiko yang ada tadi bisa minimalisir gitu ya. Nah, fokus yang kita akan berikan untuk di mining business ini biasanya terkait dengan improve safety and environmental performance. Itu tentu saja karena memang kita melibatkan banyak proses yang sangat memiliki risiko tinggi terhadap potensi-potensi insiden, maka itu kita harus jadikan fokus karena kalau ini sampai kemudian terjadi fatality ya pasti bisnis akan terganggu ya. Kemudian juga kita harus fokus kepada cost per ton daripada produksi ya, karena dari situ kemudian kita bisa manage berapa profitability yang kita bisa dapatkan gitu. Nah, termasuk juga fokus kepada bagaimana mengurangi operating cost ya, itu juga merupakan hal yang sangat penting supaya kita bisa survive. 3 hal ini harus kita fokuskan supaya everything can be managed as well gitu ya. Baik, untuk next slide. Nah, para sahabat semua, rekan-rekan, bahwa situasi saat ini sudah 1,5 tahun kita berselancar dengan COVID-19. Ya, tentu ini membuat situasi bisnis juga tidak menentu. Dulu kita kenal dengan istilah VUCA, ya, tetapi VUCA ini dulu sebenarnya diperuntukkan adanya perubahan era dari 4.0 ke 5.0 gitu ya. Tetapi saat ini ternyata dengan adanya COVID-19, rasanya istilah VUCA ini menjadi relevan ya untuk dipakai di dalam bisnis kita ya, bahwa segala sesuatunya serba VUCA. Artinya volatility ya, situasi berubah dari kondisi satu ke kondisi lain gitu ya, perubahannya yang konstan ya, bukan stability-nya yang konstan. Nah, ini juga merupakan challenging di situasi COVID-19 ini. Kemudian uncertainty, kita nggak tahu di awal-awal serangan COVID kira-kira aspek bisnis mana yang bisa grow up ya, kita nggak tahu apakah bisnis, tapi yang jelas bisnis kesehatan dapat dampak yang sangat baik karena memang demand terhadap recovery health itu juga menjadi hal yang diutamakan di saat ini. Jadi situasi-situasi di aspek yang selain kesehatan itu serba uncertainty ya. Apalagi bisnis tambang yang melibatkan banyak orang itu juga menjadi uncertainty. Karena ngirim orang banyak juga itu membuka peluang untuk penyebaran daripada pandemi ya. Nah, kemudian juga situasinya kompleks ya, karena supply chain pasti terganggu dengan adanya COVID-19 ini. Kemudian juga serba ambigu ya. Nah, ini sesuatu yang memang dihadapi oleh para pemain mining. Tetapi mudah-mudahan 1 tahun berlalu sudah memberikan edukasi ke kita bagaimana bisa adapted terhadap situasi yang saat ini. Oke, next slide. Nah, akhirnya terhadap adanya COVID-19 ini untuk mining bisnis itu, pemain bisnis mining itu akhirnya dihadapkan pada beberapa pilihan. Apakah dia hanya pilih eksis saja, ya stay on place, artinya cukup sekian saja, ataukah ingin grow up, gitu, ingin berkembang, bertumbuh, gitu ya, sehingga nantinya akan didapatkan suatu kemenangan, gitu, victorious. Maka untuk bisa bertumbuh, kemudian menang ya terhadap situasi kayak begini, maka kita perlu identify tentang critical business. Ya. Setiap company need identify critical business. Harus ada review existing policy ya dan sebagainya, dan juga develop strategi yang cocok terhadap era pandemi ini. Nah, develop strategi yang cocok ini untuk mining bisnis tentu yang pertama adalah
bagaimana menentukan poin-poin untuk bisa meningkatkan productivity. Jadi yang nomor satu adalah define trigger point to increase productivity. Ini yang penting. Kemudian juga control cost efficiency effectively. Bagaimana kontrol cost itu menjadi efisien karena tentu banyak pengeluaran di era pandemi ini ya. Nah, kemudian juga harus agile, harus lincah, kemudian pandai mengelola aset ya. Kemudian juga bisa optimizing resource supaya bisa survive gitu ya. Oleh karenanya pembicara yang kedua nanti si Pak Dede ini juga ahli untuk aset manajemen ya. Makanya itu relevan untuk kita undang di dalam seminar ini untuk memberikan ketahanan bagi perusahaan-perusahaan nama ini. Oke, next slide. Nah, ini kita akan bahas beberapa hal penting yang terkait dengan peningkatan productivity. Oke, mungkin bisnis dengan adanya pandemik ini tidak bisa optimal, tetapi setidaknya productivity yang harus maksimal, gitu ya. Nah, ngomong productivity itu triggernya di mana? Ya, triggernya ada di pengelolaan orang, ya, manpower and organisasi, kemudian equipment, bagaimana mengelola equipment dengan best practices, ya, kemudian juga bagaimana develop teknologi, gitu ya, kemudian pengelolaan aset secara efektif, kemudian juga membuat sistem dan prosedur. Nah, hal yang penting yang kita akan bahas hari ini adalah bagaimana kelola equipment, kemudian teknologi dan aset itu dengan cara yang terbaik supaya company kita bisa resilient, bisa tahan. Nah, ini adalah poin-poin yang meningkatkan productivity. Oke, next slide. Nah, productivity increase is not so enough, tetapi harus ada control cost, pasti. Karena productivity itu relatednya adalah dengan revenue getting, ya, pendapatan. Tetapi kalau pendapatannya besar, cost-nya juga besar, itu juga mustahil untuk bisa mendatangkan profit. Makanya control cost, efisiensi, dan effectiveness itu harus dilakukan. Nah, kira-kira apa saja sih cost yang harus dikontrol? Nah, tentu di dalam mining bisnis itu biasanya sudah mengenal 5 biggest cost. Ya, ini yang biasa terjadi. Ada cost labor, equipment, ya, equipment repair, kemudian fuel and oil, ya, kemudian ada drill and blasting cost, tire, dan juga expense lainnya. Nah, yang terkait dengan seminar kali ini adalah tentang equipment repair dan maintenance. Bagaimana mengelola itu, cost itu supaya tidak menjadi dominan karena akan menggerus daripada setiap perolehan revenue. Oke, next slide. Nah, untuk menjadi tahan tentu ya men-trigger productivity, kemudian kontrol cost itu harus berjalan seiring. Nah, oleh karenanya itu perlu strategi and teknologi ya supaya pengelolaan equipment itu bisa more efektif, bisa menjadi lebih efektif di dalam mining operasional. Nah, ini saya sampaikan dua hal ini yang sangat penting ya, yaitu equipment repair itu dikelola dengan baik, dengan menggunakan teknologi dan resources dengan orang-orang yang baik, dengan proses yang bagus. Oke, next slide. Nah, ini sekilas tentang kuadran maintenance. Biasanya kalau di dunia maintenance itu ada kuadran-kuadran yang menempatkan kita ini pada zona yang mana. Zona yang aman, atau zona yang bahaya, atau zona yang sangat aman. Biasanya dikenal dengan adanya reactive maintenance, preventive maintenance, predictive maintenance. Nah, biasanya kalau di buku-buku teori berhenti sampai pada penguasaan prediktif. Artinya kalau sudah prediktif maka kita ini sudah dikatakan bisa survival. Nah, oleh karenanya melalui pemikiran akhirnya saya tambahkan lagi ada satu zona yang kalau itu kita tempati itu membuat kita nggak hanya bisa bisa bertahan tapi bisa growth gitu ya. Nah, maka satu zona itu saya perkenalkan namanya resilient maintenance ya. Di mana di zona itu kita memiliki ketahanan terhadap gonjangan itu, ya gonjangan apapun ya melalui aktivitas-aktivitas yang memang menggunakan teknologi. Sehingga pengelolaan equipment itu bisa efektif ya, tidak banyak unscheduled breakdown ya, tidak banyak suddenly damage gitu. Ya, tetapi dengan adanya perangkat teknologi kita bisa bikin early preparation untuk
avoid, ya, untuk menghindari adanya kerusakan besar. Nah, itu adalah zona yang acceptable untuk saat ini, yaitu zona predictive dan resilient maintenance, gitu ya. Oke, next slide. Nah, oleh karenanya merupakan suatu kebutuhan kita harus membuat sistem perawatan yang istimewa. Ya, bagaimana sistem perawatan alat yang istimewa, maintenance excellent itu adalah dengan melawan umur. Jadi tidak ada yang namanya kamus lagi di kita bahwa unit baru identik dengan unit yang gampang rusak, unit yang membuat kerugian. Tapi kita bikin program anti-aging equipment. Ini adalah bagaimana melawan umur itu dengan suatu program yang nantinya didapatkan equipment yang health, gitu, yang sehat, gitu ya. Baik, oleh karenanya kita perlu adanya link and match antara people, process, and technology. Oke, next slide. Nah, ini adalah hal yang terpenting, ya, hal yang terpenting yaitu adalah link and match people, process, technology. Ya, jadi people saja bagus tanpa ada teknologi maka everything would be slow gitu. Akan menjadi lebih lama, menganalisa data lama, mengambil keputusan juga lama kalau hanya people saja. Karena manusia ada keterbatasan untuk hitung cepat itu ada keterbatasan. Untuk mengingat lama itu juga ada keterbatasan. Maka kita perlu teknologi. Ya, tetapi ada teknologi saja, kita beli teknologi mahal apapun gitu ya, tetapi prosesnya kita tidak lakukan properly, tidak well done, juga tidak bisa, malah jadi pemborosan. Teknologinya ada, perangkatnya ada, tapi tidak optimal digunakan. Rekomendasi sebagai output daripada data result teknologi tadi ternyata tidak dilakukan perbaikan, maka juga mustahil. Makanya perlu adanya proses, adanya sistem, adanya policy, adanya prosedur, adanya flowchart, ya, bagaimana setiap proses dilakukan dengan baik supaya dengan kekuatan people yang hebat, dengan teknologi yang hebat, dengan sistem yang bagus, ya, maka semuanya bisa terjadi. Ya, it would be happen. Gitu. Semuanya bisa terjadi dan terwujud bila tiga hal ini dilakukan. Nah, ini perlu komitmen manajemen sebagai penggeraknya. Oke, next slide. Nah, saya perkenalkan adanya base maintenance principle, 5 hal yang menjadi prinsip-prinsip untuk menjadi maintenance terbaik, ya, supaya hasilnya alat itu menjadi endurance-nya oke, performanya oke, productivity oke, ya, kemudian cost-nya low, gitu ya. Nah, itu perlu ada namanya, pertama adalah basic mentality, basic maintenance mentality. Ya, how to make your people would be disciplined. Gitu. Bagaimana membuat setiap mekanik teknisi itu disiplin, melakukan quality inspection dengan oke, dengan disiplin, konsisten, gitu ya. Kemudian juga fokus pada clean and safe equipment culture. Jadi budaya untuk equipment yang bersih dan aman itu harus dipegang. Kemudian juga advance lubricating proses lubrikasi juga harus dijaga. Nah, ini terkait dengan mentality people. Kemudian berikutnya adalah base maintenance practices, artinya praktek-praktek maintenance yang bagus, yang mengikuti standar rekomendasi pabrikan itu oke, tetapi more oke kalau kita juga punya advanced maintenance activity. Ya, kadang-kadang rekomendasi pabrik itu super secure, super safe, yang itu akhirnya juga menjadi high cost. Tetapi ada aktiviti yang kita bisa lakukan dengan adanya prolong komponen life. Tidak selalu ikuti rekomendasi pabrikan, tetapi kita bikin more advanced activity, yaitu dengan sistem, prosedur, dan audit, ya, standarisasi, quality control, dan sebagainya. Kemudian juga teknologi adoption, ya. Bagaimana kita bisa mengadopsi teknologi, itu juga prinsip-prinsip maintenance yang terbaik. Ya, kemudian juga menjadi berikutnya adalah care di dalam manage operational condition, ya. Itu juga penting. Kemudian yang terakhir adalah improvement and innovation. Oke, next slide. Nah, ini adalah beberapa faktor, saya hanya slide show sebentar-sebentar aja on the spot, ya, bahwa semuanya tentu ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi tadi itu kita sebut sebagai P-Max, ya, panca max, artinya 5 prinsipal. Nah, ini bisa berjalan atau tidak, ada faktor yang berpengaruh. Yang pertama adalah people, itu mempengaruhi yang namanya panca max tadi, itu 5 prinsip tadi itu menjadi tidak berjalan. Oke, next slide. Kemudian ada people, itu ada basic mentality,
ya itu pasti berpengaruh. Oke, next slide. Nah, kemudian praktek-praktek maintenance itu juga, ini contoh-contoh praktek-praktek maintenance yang bagus ya, dengan advanced activity ada bagaimana melihat quality daripada coolant, kemudian lubricant ya, grease ya. Nah, ini Action ini termasuk salah satu lubricant yang cukup bagus ya, yang bisa membantu kita untuk meningkatkan apa namanya survival mode daripada alat-alat yang kita pakai gitu ya. Kemudian grease quality, kemudian dan sebagainya. Nah, oke, next slide. Nah, saat ini memang kita harus pakai teknologi supaya more speed, gitu, more faster, ya, menjadi lebih banyak. Jadi sekarang mekanik inspeksi bisa dibantu dengan adanya QR code. Dia tembak di komponen yang akan diinspek, kemudian dari situ akan masuk ke link tentang situasi kondisi unit yang kita inspek. Kita bisa tik kira-kira mana standard, mana substandard, kemudian kita bikin plan. Nah, ini adalah penggunaan teknologi supaya kita paperless, tidak banyak kemana-mana ke lapangan harus selalu bawa paper. Cukup dengan QR code. Ini salah satu contoh, dan QR code ini link dengan SEP, program maintenance yang kita punya. Gitu ya. Oke, next slide. Nah, ini adalah contoh flow prosesnya, bagaimana teknisi come to equipment, kemudian inspect, kemudian habis itu akses ke dalam Android mereka untuk tik tentang beberapa equipment condition gitu ya, by software. Oke, next slide. Oke, berikutnya konsepnya adalah bagaimana hindarkan equipment kita dari damage, ya itu pasti hindarkan dari kerusakan-kerusakan. Oke, next slide. Nah, kemudian kita juga lakukan teknologi adoption terhadap melihat mengikuti tren keausan komponen yang menempel pada alat kita supaya kita bisa melihat kira-kira umurnya itu sampai kapan. Itu ada wear and tear analysis ya. Kemudian kita bisa download parameter-parameter di unit supaya bisa buat early preparation before failure gitu ya. Oke, kemudian next slide. Saya tampilkan beberapa contoh. Ini adalah vehicle health monitoring system, bahwa semua alat yang kita miliki setiap irregularly harus di download gitu ya. Kemudian kita lihat kira-kira performanya oke, substandard atau not oke. Kalau substandard kita bisa lakukan adjustment before failure. Kalau sudah di-adjust maka failure itu tidak akan terjadi. Kerusakan nggak akan terjadi. Bisa extend more life lagi. Kira-kira demikian. Ini adalah vehicle health monitoring system. Oke, next slide. Kemudian kita punya Vital Information Management System yang bisa mengidentifikasi tentang kesehatan unit, cuman hanya beda produk. Kalau tadi Komatsu, ini Caterpillar, ini kita harus lihat kalau ada warning operator abuse atau salah penggunaan, maka kita harus reminder lagi kepada user supaya failure itu tidak terjadi. Oke, next slide. Kemudian ini adalah SCP. Semua data-data reporting inspection masuk ke dalam software kita, software plan SCP, kemudian nanti buat planning kapan perbaikan, kemudian trendingnya seperti apa, dianalisis supaya bisa mencegah kerusakan. Ini yang harus dilakukan. Oke, next slide. Oke, tire juga sama, bagian dari alat itu kita juga identifikasi. Oke, next slide. Nah, ini adalah konsep sederhana bagaimana contoh kita mengikuti trending keausan suatu inner komponen, sehingga kita bisa melihat kalau sudah banyak geram, kita flashing, kalau sedikit geram, kita ikuti trennya, ya. Kalau sudah over daripada worn out, maka kita harus lakukan adjustment, preload, atau repairing, supaya kerusakan pada alat itu tidak terjadi. Oke, next slide. Nah, ini contoh filter paper reading yang dilakukan, artinya setiap unit selalu dilengkapi dengan filter, maka filter itu secara periodik waktu kita bisa belah, kita lihat paper untuk menangkap material itu kira-kira sudah sejauh mana material kontaminan itu ada di dalam sistem, sehingga kita bisa tahu next action untuk mencegah kerusakan. Nah, ini adalah teknologi adoption. Oke, next slide. Oke, ini adalah tentang teknologi adoption tentang borescope ya. Kita bisa melihat kondisi piston ya, supaya kita bisa melihat engine ini performanya oke atau tidak. Kalau ada karbonisasi kita harus clean up supaya engine itu menjadi sehat. Ini contoh-contohnya. Untuk diskusi lebih lanjut nanti bisa
kontak atau diskusi di mana, silakan para sahabat bisa kontak saya at any time. Gitu ya. Oke, next slide. Oke, ini adalah training daripada oil analysis. Kita harus ikutin pertumbuhannya. Ya, pakai merek oil apapun kita harus lakukan analisis ini, termasuk Exxon Mobil Oil ini juga sangat-sangat aware kepada trending oil analysis ini supaya setiap komponen bisa memiliki umur yang lebih panjang, gitu ya, tahan terhadap keausan. Oke, next slide. Oke, ini kelanjutannya. Kemudian next slide. Nah, baik, akhirnya memang care dan manage operating condition itu juga berpengaruh. Ya, kita harus punya solidity position dengan tim operation, gitu ya. Kondisi jalan, ya, medan, derajat kemiringannya, kondisinya keras atau lunak. Ini harus dijadikan caring supaya equipment itu bekerja sesuai dengan spesifikasi kekuatannya. Jadi tidak ada yang dipaksakan. Oke, next slide. Nah, ini adalah salah satu contoh managed operating condition, ya. Oke, mulai dari grid jalan, elevasi, ya, dan sebagainya. Kemudian next slide. Oke, kemudian next slide. Ini sama. Nah, yang terakhir tentu kalau semua sudah dilakukan, maka kita harus menjaga semuanya harus konsisten dengan adanya tim improvement dan innovation. Makanya di setiap struktur organisasi maintenance itu harus ada maintenance development yang dia menjagain bagaimana sistem itu harus running well, gitu ya. Kemudian konsisten, ya, kemudian teraudit, kemudian bisa membuat leverage improvement di setiap waktu supaya tetap semuanya menjadi lebih baik. Oke, next slide. Nah, terakhir, semua yang kita lakukan terhadap suatu alat harus ditampilkan dalam bentuk dashboard monitoring. Ini bisa dikonsum oleh top level management untuk melihat kira-kira sistem yang berjalan efisien, efektif atau tidak, membutuhkan adanya policy changing, artinya perubahan policy, atau adanya SOP-SOP baru, maka kita lakukan berdasarkan pembacaan daripada dashboard yang ini keluar, ya. At any time kita perlu, kita bisa lihat dashboard ini. Oke, Mas Tommy, itu adalah hal-hal yang kita bisa sharingkan. Mudah-mudahan berguna bagi para praktisi alat berat yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Baik.